Halo, selamat siang. Oke, sebelum mulai saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Ridho. Saya dari Universitas Terbuka Batam, bagian ICT. Jadi di sini untuk live sekarang menjelaskan tentang registrasi menggunakan handphone teman-teman. Jadi teman-teman mau registrasi mahasiswa baru atau registrasi semester lanjut, itu bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan tablet atau PC, laptop juga bisa secara online di admisi sia.ut.ac.id. Jadi nanti untuk registrasi kita masih buka dari Desember kemarin, awal Desember sampai 18 Oktober 2022 sampai Oke, maaf, tadi jaringannya mati sebentar. Jadi pendaftaran mahasiswa baru itu tanggal 18 Oktober sampai 7 Februari untuk mahasiswa baru. Jadi misalnya teman-teman yang baru mau join ke Universitas Terbuka, masih ada kesempatan untuk join. Mungkin di sini saya kita tanya jawab aja ya. Di sini ada Mbak Nurabiatul 226. Pak, saya akan daftar kuliah di Pogjar Tanjung Pinang. Terus saya mau registrasi mata kuliahnya harus ke Pogjar Tanjung Pinang atau Pogjar Batam ya. Nah, untuk registrasi itu mbaknya misalnya registrasi di Pogjar Tanjung Pinang dan mau registrasi mata kuliahnya itu di mana? Nah, itu kalau registrasi mbaknya bisa sendiri di rumah, atau misalnya masih bingung cara registrasi di Pogjar Tanjung Pinang pun bisa, nggak perlu ke Batam. Nah, registrasinya itu pun sama. Pertama kan kita awalnya pendaftaran mahasiswa baru tuh, pendaftaran mahasiswa baru. Setelah daftar mahasiswa baru nanti kan divalidasi datanya. Setelah validasi data langsung mbaknya masuk ke menu terbaru di aplikasi SIA-nya, itu nanti ada menu akademik registrasi mata kuliah. Nah, itu bisa sendiri registrasi. Tapi kalau misalnya bingung nih cara registrasinya, mungkin bisa dibantu di Pogjar Tanjung Pinang atau Pogjar yang dekat dengan lokasi mbaknya gitu. Nah, ada lagi nih dari Pak Muhammad Maruf 493. Ini, selamat siang Pak, untuk program magister apakah sudah dibuka? Untuk program magister untuk tahun ajaran ini belum. Jadi kemungkinan nanti biasanya Maret itu pembukaan untuk magister. Kita Maret sekitar tanggal 10 ya, atau Pak Muhammad bisa cek di pasca.ut.ac.id, di situ ada jadwalnya, itu lebih detail infonya. Mungkin tentang persyaratannya juga ada di situ. Oke, kita coba tengok yang lain. Oke, dari Mbak KMMY Maru. Kak, prodi sistem informasi sudah di angkatan keberapa sekarang Kak? Nah, kalau untuk sistem informasi kita belum ada lulusan. Kemungkinan
tahun semester depan kemungkinan itu udah ada lulusan untuk sistem informasi. Jadi kalau dibilang angkatan berapa, masih belum ada angkatan keberapanya gitu. Oke, ini ada dari Imbia Sifaulia Viv, pengumuman nilai tanggal berapa? Pengumuman nilai itu untuk yang UAS semester kemarin itu tanggal 8 Februari, jadi nanti bisa cek langsung di akun SIA-nya. Jadi tanggal 8 Februari buka akun SIA-nya, nanti di menu laporan itu ada daftar nilai ujian, nanti masukkan masanya 2022, nanti tinggal klik cari, nanti akan muncul nilai yang semester kemarin yang saat ujian bulan Desember kemarin. Oke. Oke, ada lagi yang nanya Pak CZ018. Pak, saya mau daftar UT Batam, kalau untuk kelas karyawan sistem perkuliahannya bagaimana ya Pak? Nah, di UT ini kita nggak ada namanya kelas karyawan ya, jadi semuanya bisa sama gitu. Jadi bapaknya nanti daftar, udah daftar, udah itu nanti jadi mahasiswa di UT. Nah, itu untuk kuliahnya itu online, kita jadi kuliahnya online, nggak harus datang ke lokasi kayak kampus konvensional kan, harus kita langsung tatap muka ke dosennya dan harus hadir di jam yang udah ditentukan dosennya gitu. Kalau di UT kita full online, jadi Bapak Ibu teman-teman udah tinggal pas mulai perkuliahan itu langsung menggunakan tabletnya atau laptop atau di HP-nya untuk ikut perkuliahan di UT gitu. Ada lagi yang nanya nih, Pak, nilai keluar tanggal berapa? Nilai keluar tanggal 8 Februari 2023. Nah, untuk mahasiswa alih kredit bagaimana Pak? Nah, kalau misalnya teman-teman Bapak Ibu misalnya dari kampus lain nih belum lulus, pengen pindah ke UT, bisa, itu nanti alih kredit hitungnya. Jadi seperti konversi nilai dari semester yang Bapak Ibu ikut kuliah di kampus lama itu nanti dikonversi ke UT, nanti dikonversi nilainya. Namun untuk persyaratannya biasanya itu ada diminta deskripsi mata kuliah dari kampus lama, yaitu mata kuliah yang mau diajukan apa aja, itu nanti bisa dicek di SIA tuh, di sia.ut.ac.id, mata kuliahnya jurusannya apa, nanti bisa cek di situ simulasi kurikulumnya. Nah, udah itu kayak formulir alih kreditnya serta akreditasi kampusnya juga diminta nanti untuk kelengkapan berkas untuk bagi yang alih kredit. Nah, yang untuk alih kredit itu bisa untuk yang misalnya masih ongoing kuliah dan mau pindah ke UT, atau udah lulus D3, apalagi kalau misalnya yang polisi Bintara, yang Bintara itu bisa juga mengajukan alih kredit untuk mata kuliahnya. Jadi mata kuliahnya ada yang dibebaskan, untuk Bintara itu biasanya 5 mata kuliah. Nah, jadi nanti bisa lebih cepat lah gitu hitungannya, karena ada yang dibebaskan mata kuliahnya. Nah, ini mungkin untuk Bu Rini ya,
Mbak Rini Nurlita 29 izin bertanya Pak, wisuda daerah kapan ya? Nah, wisuda daerah, jadi kita kemungkinan wisuda daerah ini infonya dalam waktu dekat ini. Nanti kita akan share infonya itu terkait wisuda daerah untuk bagi yang lulusan yang bulan Oktober ini. Lulusan bulan Oktober ini nanti di dalam waktu dekat ini infonya nanti kita share di medsos. Nanti yang penting tetap cek aja di medsos kita tentang info wisudanya, yang pastinya insya Allah dalam waktu dekat ini. Oke, ada lagi Mbak Reni, Pak, nilai keluarnya kapan? Nilai tanggal 8 Februari ya, tadi udah saya jelaskan, 8 Februari 2023. Langsung cek aja nanti di akun SIA teman-teman, tinggal cek aja nanti di situ tanggal 8 Februari ya ceknya. Kalau sekarang walaupun dicek ya belum keluar nilainya karena tanggal 8 Februari baru keluar. Nah, Mbak Selvi TRG 03, halo Pak, kemarin kan saya cuti kuliah tapi kemarin saya dapat email disuruh bayar semester, itu gimana ya? Mungkin kan kita biasanya kalau misalnya ada teman-teman yang sempat cuti, nah biasanya di semester selanjutnya kita infokan bahwa teman-teman bisa ikut lanjut untuk ikut kuliah kembali gitu, karena di UT kita nggak ada sistem DO itu. Jadi nanti ibu dan bapak teman-teman jadi tinggal registrasi lagi gitu, registrasi mata kuliahnya, dan nanti ada pastinya kan ada bayar semesternya langsung, kecuali kalau misalnya pas kemarin ngambilnya SIPAS. Nah, SIPAS itu kan sistem paket. Jadi kalau misalnya kita satu semester ini cuti nih, nah satu semester cuti, misalnya nanti semester depan pengen ikut, pengen lanjut lagi kuliahnya, nah itu kan paket yang semester kemarin yang cuti itu kan tertunggak tuh. Nah itu harus dibayar dulu gitu. Makanya mungkin coba dicek dulu apakah mbaknya SIPAS atau non SIPAS, nanti biar pastinya gitu. Pak Guspran Muhsan, nah mahasiswa yang sudah semester nggak aktif bisa registrasi lagi nggak? Bisa registrasi lagi, nanti kita cek dulu datanya. Misalnya kalau udah lama nih nggak kuliah, jadi kan kita cek dulu nih, akan kita cek dulu datanya apakah nonaktif atau masih aktif. Kalau misalnya datanya masih aktif, itu tinggal lanjut aja, tinggal registrasi mata kuliah aja gitu, nggak perlu pemberkasan lagi. Kalau nonaktif ya berarti harus pemberkasan lagi gitu hitungannya. Nah, Bu Airin Mayvita, Pak, nilai ujian kapan keluarnya? Nilai ujian keluarnya tanggal 8 Februari ya. Registrasi ulang terakhir ada yang nanya. Registrasi ulang kita terakhir itu tanggal 2 Maret. Jadi jangan sampai telat. Jadi teman-teman yang misalnya masih menunggu nilai nih tanggal 8 Februari, nah kalau misalnya udah yakin dengan nilainya, oh ini aman lah ini nilainya, mau langsung registrasi pun sekarang udah bisa gitu. Jadi nggak perlu nunggu tanggal 2 Maret harus kita registrasinya gitu, karena lewat tanggal 2 Maret itu takutnya nanti teman-teman dianggap cuti kalau misalnya telat registrasi.
Ada lagi Mbak Ika Delia, Bapak dosen ya? Enggak, saya tenaga kependidikan aja. Saya tenaga kependidikan di bagian ICT, bagian IT yang menghandle itu. Mungkin ada kendala-kendala yang misalnya ini saya lupa loginnya susah nih, lupa password login sianya. Nah, nanti saya bantu untuk cek email data-datanya gitu. Mungkin oke. Kejauhan nih. Bentar. Ini kelewat. Nah, ini lagi ada dari mana nih? Ada yang nanya nih, Mbak Eka Putri 04, tutor untuk S1 kapan ada Pak? Untuk SI ya, sistem informasi ya mungkin ya, kapan ada Pak? Nah, ini kalau untuk tutor kita tergantung kuotanya juga ya. Jadi misalnya kebutuhan tenaga dosennya itu nanti biasanya dari UT pusatnya gitu. Saya mahasiswa baru, sudah registrasi dan segala macam, sudah download aplikasi Abadi. Itu loginnya bagaimana ya? Nah, untuk yang login aplikasi Abadi itu nanti loginnya itu menggunakan email e-kampus. Email e-kampus itu NIM, jadi NIM teman-teman nim@ekampus.ut.ac.id. Passwordnya apa? Passwordnya itu U besar, T kecil, tanggal lahir teman-teman. Nah, Mbak Ika lagi, Mbak Ika Delia, Pak, kenapa UT tidak konsisten pas sosialisasi, bilangnya ujian Sabtu Minggu, nyatanya ada di hari biasa dan di jam kantor, nggak konsisten banget Pak UT. Nah, kalau untuk ujian yang tatap muka kita mungkin bisa untuk buka di Sabtu Minggu ya, karena itu udah ketentuan dari UT pusat. Nah, untuk yang misalnya ujian online itu kan kita terbatas tuh, nggak ada misalnya kita sewa gedung di sekolah. Kemarin di sekolah MAS itu kan kita sewa gedungnya cuman ada 7 ruang, dan mahasiswa UT Batam aja udah 10.000. Kita nggak mungkin buka di Sabtu Minggu aja gitu, jadi takutnya habis waktunya di situ gitu. Makanya kita coba kita buka tetap di hari kerja, dan pastinya kalau misalnya teman-teman yang nggak sempat hadir kan kita masih ada ngasih waktu untuk mengikuti ujian susulan. Tapi untuk UO aja ya ujian susulannya. Kalau untuk yang tatap muka dan THE itu ujiannya nggak bisa kita rubah sama sekali tanggalnya gitu.
Pak izin mau tanya, yang SK 5041 kira-kira wisudanya kapan ya? Ditunggu aja, nanti kita kemungkinan dalam waktu dekat ini akan infokan di medsos jadwal wisuda untuk teman-teman yang baru lulus di bulan Oktober kemarin. Bapak, apa bedanya non SIPAS atau SIPASnya Pak? Kalau non SIPAS itu non sistem paket. Nah, kalau SIPAS itu sistem paket. Mungkin penjelasannya lebih gampangnya, non SIPAS itu teman-teman bisa memilih SKS sendiri gitu mata kuliahnya. Misalnya teman-teman mau ambil 3 mata kuliah dulu lah di semester ini, nah itu bisa. Kalau misalnya sistem paket, kita udah ditentukan UT sistem paket SIPAS itu. Jadi misalnya UT udah ngasihnya 6 mata kuliah, yaitu kita nggak bisa rubah mata kuliah itu dikurangin atau ditambah lagi. Misalnya mau nambah 7, nambah jadi 7 itu nggak bisa. Dan biayanya misalnya di SIPAS itu kalau kita cuti, kita kena biaya lagi untuk membayar paket tertinggal yang semester kemarinnya. Pak, saya daftar di UT Batam, kebetulan saya pindah kerjaan ke Kalimantan, minta solusinya Pak. Bisa nanti lapor aja ke kita untuk perubahan data pribadi dan perubahan data pribadi ke UT yang di Kalimantan. Yang mana Kalimantan mana nih? Barat. Kalimantannya di mana? Samarinda, Banjarmasin, Nah, Palangkaraya. kita di UT ini kan ada di seluruh Indonesia tuh. Tiap provinsi itu ada tuh. Nanti yang terdekat di mana, nanti tinggal lapor aja ke kita di WA kita. Nanti perubahan data pribadi, misalnya dari UT Batam ke UT Banjarmasin mungkin gitu. Nanti biar kita laporkan untuk perubahan data pribadinya. Izin Pak, di Aksisia UT saya cek status ijazahnya, saya masih proses BKP, sedangkan teman-teman saya yang satu lokal semua status ijazahnya mereka sudah di PPJJ pada tanggal 17 kemarin. Ya, kalau untuk ijazah kita memang nggak bisa cek secara detail, karena memang proses ijazah itu UT pusat yang memang handle-nya gitu. Yang penting teman-teman udah upload fotonya dan mengikuti sesuai dengan aturan yang diminta untuk fotonya. Jangan sampai salah foto. Kalau salah pastinya nanti kan gagal validasi, harus upload lagi, dan pastinya prosesnya bakal lebih lama lagi gitu. Ada pertanyaan, pendaftaran mahasiswa baru ada berapa gelombang? Pendaftaran mahasiswa baru untuk ada berapa gelombang? Kita nggak ada pakai gelombang. Jadi untuk pendaftaran itu langsung saat dikasih jadwalnya tanggal terakhir tanggal 7 ya tanggal 7 Februari. Jadi kita nggak ada macamnya gelombang pertama tanggal 10 sampai tanggal 20 Januari, nanti lanjut lagi gitu. Itu kita nggak ada. Jadi langsung Jadi hanya satu gelombang aja ya? Hanya satu gelombang aja gitu. Jadi kalau kebanyakan gelombang nanti terlalu goyang. Kita wajib beli buku ya Pak. Nah, untuk buku ini UT memang mewajibkan untuk seluruh mahasiswa. Jadi saat registrasi itu langsung otomatis bukunya tercentang otomatis, tidak bisa di cancel gitu. Wisuda kapan Pak? Wisudanya kita dalam waktu dekat ini, nanti kita tunggu aja infonya di medsos. Nanti kita akan buka untuk wisuda yang teman-teman bulan Oktober kemarin, yang lulus bulan Oktober kemarin.
Bapak izin bertanya, saya sudah selesai makul dari bulan 6 tahun 2022. Ya, udah itu nunggu wisuda berarti ya. Nunggu SK yudisium. Apakah kemarin Mbak Raninya ada alih kredit? Mungkin kalau misalnya ada alih kredit, kemarin ada kayak konversi nilainya kan dimunculkan tuh nggak bintang lagi. Jadi kemungkinan nanti kalau memang terlambat keluar SK yudisiumnya, nanti tunggu di bulan April ini kita ada SK yudisium terbaru, jadi tinggal nunggu aja. Pak, setelah registrasi mata kuliah selanjutnya ngapain Pak? Mbak Mercy ya, jadi kalau udah registrasi mata kuliah nanti ada aktivasi tuton. Aktivasi tutonnya jangan sampai lupa, nanti aktivasi tuton di elearning.ut.ac.id itu paling lambat aktivasi itu 20 Maret. Jadi kalau udah bayar segera aktivasi dan isi form kesediaan ikut tutonnya biar nggak telat untuk aktivasinya. Bapak, saya sudah selesai semua mata kuliah bulan 6 tahun 2022 tapi belum terjaring wisuda. Oh, yang tadi ya, yang itu yang saya bilang tadi, mungkin mbaknya ada alih kredit mungkin, jadi coba ditunggu di tanggal 20 April ini untuk yudisium yang terbaru. Ketika sudah bayar uang kuliah tinggal nunggu bukunya aja ya? Tinggal nunggu buku ya, tinggal nunggu buku sama aktivasi tutorial online-nya gitu, aktivasi tutorial online. Betul lagi. Kalau mau pindah tugas kerja ke Kamboja bagaimana? Kamboja. Oh, berarti nanti perubahan data pribadi dan pindah UPBJJ ke luar negeri berarti hitungannya, biar nanti nggak terkendala lah saat ujiannya nanti. Pak, sebelum regis bisa tidak ya untuk tidak membeli bukunya? Kalau untuk sekarang buku sudah otomatis, jadi tidak bisa di cancel gitu. Jadi pas kita registrasi, kita belum pernah registrasi nih mata kuliahnya, itu mata bukunya otomatis, jadi nggak bisa di cancel. Nah, kalau untuk misalnya kita ngulang mata kuliah, nah itu bukunya nggak tercentang otomatis, jadi bisa nggak usah beli buku lagi pun nggak masalah gitu. Boleh tidak beli bukunya nggak Pak? Nah, kalau itu dia udah otomatis, kita juga udah by system ya, jadi kita nggak bisa cancel juga gitu. Pak, kapan wisuda Pak? Yang tadi yang saya bilang untuk wisuda dalam waktu dekat ini, nanti ditunggu aja infonya di medsos kita ya. Pak, berapa lama nunggu terjaring yudisium? Saya sudah lulus semua mata kuliah dari tahun 2022, belum bulan 6 tapi belum terjaring juga ya. Insya Allah ini nanti 20 April ini ada pengumuman lulusan lagi, mudah-mudahan semuanya terjaring ya. Ya tadi Pak, berarti saya berkuliah di UT Kamboja ya Pak? UT-nya masuknya UT luar negeri, berarti itu masuk ke UT luar negeri. Yang handle kan UT luar negeri itu di Jakarta tuh, tapi dia menghandle seluruh mahasiswa yang berada di luar negeri gitu. Izin Pak, di aksi UT saya cek status jasanya, saya masih proses BAKP yang tadi ya. Itu kalau untuk proses BAKP kita memang nggak bisa nentuin mau tanggal berapa dikirim dari pusat, jadi mungkin
insya Allah sebelum wisuda kita adakan, insya Allah untuk SK yang 5041 udah sampai semua di Batam. Semangat Bang Do. Kapan wisuda Batam Pak? Nanti kita ditunggu aja ya infonya. Insya Allah dalam waktu dekat ini wisuda ini. Izin bertanya Pak, saya mau daftar di UT. Ya silakan. Kalau untuk pendaftaran langsung masuk ke website admisi.stripsia.ut.ac.id. Nanti teman-teman tinggal pilih menu pengguna baru. Nah di situ nanti di pengguna baru itu ada RPL dan non RPL. Misalnya nanti teman-teman dari mau alih kredit nih, dari misalnya dari kampus lama atau udah lulus D3, ya itu pilihnya RPL, jangan pilih non RPL karena untuk konversi nilai pilihannya RPL ya. Kalau non RPL itu biasanya masukan dari SMA gitu. Wisuda kapan Pak? Ditunggu ya wisudanya. Sampai tanggal berapa batas registrasi Pak? Untuk registrasi mata kuliah 2 Maret. Kalau untuk pendaftaran mahasiswa baru 7 Februari ya. Izin Pak untuk registrasi mata kuliah gimana caranya ya Pak? Terima kasih. Untuk registrasi mata kuliah kita juga udah share juga caranya di YouTube kita ya. Search aja di YouTube itu TV UT Batam. Nah di situ kita udah ada share cara registrasi. Jadi udah kita buat sedetail mungkin. Semoga teman-teman paham lah caranya yang udah kita share itu. Jadi biar nggak membingungkan teman-teman lagi. Gimana sih cara registrasi mata kuliah lanjut atau baru pendaftaran nih, udah baru jadi mahasiswa baru kan nanti ada registrasi juga mata kuliah. Nah itu caranya udah kita share di YouTube kita. Search aja TV UT Batam. Nih kepencet. Oke. Jasa yang sudah di UPBJI kira-kira kapan dibagi Pak? Udah bisa diambil, cuman kalau misalnya teman-teman yang mau ambil ijazah nanti bawa KTP atau KTP dan kartu mahasiswanya. Namun kalau misalnya udah ambil berarti kan hitungannya teman-teman nggak bisa mengikuti wisuda yang akan kita adakan nanti gitu, karena ijazahnya sudah diambil gitu. Pak, UT tiap tahunnya UT wisuda berapa kali Pak? Dulu kita sebelum pandemi biasanya 2 kali 1 tahun, ada juga sempat 3 kali. Jadi insya Allah kalau udah nggak pandemi lagi, insya Allah bisa mulai lagi wisudanya 2 kali setahun. Pak, kawan saya masuk pakai jasa Bintara dan ada pembebasan mata kuliah. Apakah kami yang biasa bisa pembebasan mata kuliah juga Pak? Kalau untuk pembebasan itu dicek nanti sesuai dengan misalnya temennya ijazah Bintara, kalau masnya pakai ijazah SMA aja itu nggak ada pembebasannya. Karena kalau untuk ijazah Bintara itu memang dari UT ada pembebasan gitu.
Izin tanya Pak Rido, boleh share langkah-langkah untuk aktifkan akun SIA mahasiswa lama yang tidak ingat email? Untuk aktifkan akun SIA, nah kalau untuk aktifkan akun SIA udah nggak bisa lagi ya, kalau misalnya emailnya udah lama nggak ingat, tapi bisa pakai akun e-kampus. Jadi nanti pas loginnya menggunakan Office 365, kan ada di situ menunya itu isi email, atau menggunakan Office 365 di bawah itu nanti diklik baru masukkan NIM teman-teman, baru add ekampus.ut.ac.id. Itu passwordnya U besar, T kecil, baru tanggal lahir, tanggal, tahun, bulan lahir teman-teman itu. Jadi kalau untuk mengaktifkan kembali akun SIA yang emailnya udah nggak aktif lagi, itu udah nggak bisa lagi gitu. Daftarnya untuk mahasiswa baru secara online atau offline Pak? Kita untuk daftar mahasiswa baru secara online bisa juga ke kantor kita, kantor UT Batam. Nanti kita arahkan online juga, cuman nanti kita pandu apa aja sih yang harus dilengkapi gitu. Sorry Pak, kalau sudah bayar dan nunggu bukunya datang, kuliahnya kapan dimulai ya? Untuk kuliahnya dimulai 10 April, jadi udah, yang pastinya jangan lupa untuk aktivasi e-learningnya dulu. Aktivasi e-learning di e-learning.ut.ac.id. Nanti setelah aktivasi tinggal nunggu mulai kuliahnya di tanggal 10 April. Pak, saya mau bertanya, S2 jurusan apa saja yang tersedia di UT Batam? Oke, saya juga S2. Nah, untuk S2 itu kita ada jurusannya manajemen. Manajemennya itu ada bidang minat SDM, bidang minat keuangan, bidang minat pemasaran. Itu ada ilmu kelautan, bidang minat manajemen perikanan. Yaitu pendidikan dasar, pendidikan bahasa Inggris, administrasi publik, pendidikan matematika, dan studi lingkungan. Mungkin kalau mau detailnya bisa ke website pasca.ut.ac.id. Di situ ada untuk detail cara tanggal registrasinya, tanggal pendaftarannya kapan, itu ada. Boleh diulang Pak penjelasan yang tutor online-nya? Nah, untuk tutorial online-nya itu tadi di e-learning.ut.ac.id, nanti ada menu aktivasi. Nah, silakan aktivasi. Udah itu setelah aktivasi nanti teman-teman login. Setelah login nanti ada menu lagi, menu untuk pengisian form kesediaan tuton. Nah, setelah isi form kesediaan tuton itu setuju, baru nanti teman-teman tinggal nunggu perkuliahan di tanggal 10 April. Ijazah yang sudah di BPJJ kira-kira kapan dibagi Pak? Nah, kalau misalnya mau nunggu wisuda daerah itu nanti kita infokan. Kalau misalnya belum, kalau memang mau ambil sekarang pun udah bisa. Nanti datang aja ke kantor UT Batam, baru bawa KTP dan kartu mahasiswanya. Kapan nilai keluar Pak? Tanggal 8 Februari ya, 8 Februari untuk nilai. Yang sudah bayar dan lagi nunggu buku mata kuliahnya kapan ya mulai kuliahnya? Nanti di 10 April mulai kuliahnya. Izin bertanya Pak, terkait mengulang mata kuliah yang nilainya tidak sesuai harapan, kita misalnya prosesnya gimana ya Pak? Untuk mengulang mata kuliahnya langsung aja registrasi mata kuliah. Namun cek lagi, misalnya
di semester ini SKS-nya udah berapa gitu. SKS-nya misalnya udah 20 SKS. Nah, kita kan di UT itu maksimal 24 SKS. Nah, misalnya yang mata kuliah ulang ini ada 3 SKS, ya silakan ditambah satu mata kuliah ini. Jadi udah terisi 23 SKS. Jadi kalau untuk pengulangan atau apa itu cek SKS-nya dulu mencukupi nggak untuk bisa diambil di semester ini atau semester berikutnya gitu. Bang, saya di Malaysia mau daftar di UT apa bisa? Bisa. Jadi nanti teman-teman kalau yang misalnya di luar negeri itu tinggal buka aja websitenya admisi-stripsia.ut.ac.id. Nah, pilihnya misalnya kalau di luar negeri itu pilih yang UT luar negeri, karena UT luar negeri kan yang handle untuk luar negeri biar gampang dan memudahkan teman-teman untuk ujiannya gimana gitu. Bertanya S2 jurusan apa saja yang tersedia di UT Batam. Yang tadi manajemen, pendidikan dasar, pendidikan bahasa Inggris, administrasi publik, pendidikan matematika, studi lingkungan, dan ilmu kelautan. Untuk registrasi terakhir kapan ya Pak? Untuk registrasi terakhir tanggal 2 Maret registrasi mata kuliah. Yang sudah bayar lagi nunggu buku mulai. Oke, yang tadi ya yang sudah bayar. Pak, saya mau nanya, kebetulan di semester 1 saya dan teman saya sama-sama di prodi yang sama dan semester 1, dan untuk mata kuliah yang pun sama, kabupaten yang sama. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kenapa saya dan teman saya beda 300-an? Beda 300-annya yang gimana tuh? Yang bukunya atau pengirimannya? Karena biasanya kalau beda jarak aja udah beda biaya bukunya gitu. Bang, kapan wisuda di UPBJJ Batam? Di UPBJJ Batam nanti kita infokan lagi di medsos. Insya Allah dalam waktu dekat ini, ditunggu aja kabarnya di medsos kita ya. Bang, saya kerja di Malaysia, pengen masuk UT bisa tinggal register daftar di admisi SIA-nya secara online gitu. Jadi pilihnya UT luar negeri nanti biar gampang untuk ujiannya, handle ujiannya gimana. Min, apa itu min? Batas terakhir pembayaran uang buku maba kapan ya? Pembayaran uang buku maba. Jadi kalau untuk batas akhir pembayaran uang buku itu udah sama uang SPP ya. Jadi paling lambat itu 9 Maret. Jadi setelah registrasi 2 Maret terakhir baru tanggal 9 Maret pembayaran terakhirnya. Nilai kapan keluar min? Nilai tanggal 8 Februari. Ulang mata kuliah itu di semester berapa ya min? Ulang mata kuliah. Nah, ulang mata kuliah itu ya bisa misalnya kita udah semester 3 nih, kan dikasih SKS-nya maksimal 24. Nah, itu misalnya mau ngulang di semester 3 pun boleh, atau mau ngulang nanti tunggu dulu lah di semester 5 dulu atau semester 7, silakan gitu. Mau tanya, apa harus file berkasnya ukuran 1 MB? Untuk upload berkasnya, untuk upload berkas memang minimal 1 MB. Itu udah dari UT-nya, udah dari sistemnya. Atau Maksimal 1 MB. Pak, S2 untuk lulusan sastra Inggris dan PAUD ada Pak? Untuk lulusan sastra Inggris dan PAUD untuk jurusannya belum ada. Tapi kalau misalnya mau ambil jurusan lain bisa.
Pak izin bisa dijelaskan tentang tutor online-nya. Ya tadi ya, kalau untuk tutor online-nya itu setelah registrasi itu pembayaran, setelah pembayaran nanti aktivasi di elearning.ut.ac.id. Izin mahasiswa kita ada yang kontrak kerja 3 tahun di Jepang. Jika dia mata kuliah semester ini nanti ujiannya bagaimana? Nah, kalau misalnya lagi di Jepang nih, kalau bisa pilihnya pindah UPBJJ biar memudahkan untuk ujiannya, karena kalau ujian yang di luar negeri itu kan UT pusat handle-nya online semua tuh, jadi biar gampang untuk mahasiswa yang di luar negeri. Kalau masih yang di UT Batam ya mau nggak mau nanti harus datang ke sini kan lumayan untuk ongkosnya. Nah, kalau bisa rubah dulu ke pindah UPBJJ luar negeri biar untuk ujiannya nggak terganggu gitu. Izin bertanya Pak, untuk tahun ini apa ada pembukaan 2 gelombang? Untuk pembukaan 2 gelombang kita nggak ada gelombang-gelombang ya, jadi kita langsung 1 gelombang aja sampai tanggal 7 Februari. Nanti biasanya buka lagi di bulan-bulan Agustus, nanti buka lagi kita biasanya. Tolong ulang tadi web untuk info S2 nya. Untuk web info S2 nya di pasca.ut.ac.id. Pak izin bertanya, kan saya kemarin daftar non RPL, kira-kira bisa diubah nggak menjadi RPL? Nah, kalau misalnya kemarin salah klik ya, itu bisa kita rubah. Nanti teman-teman lapor aja ke WA UT Batam, nanti kita rubah ke RPL. Yang pastinya berkas-berkas yang deskripsi, yang mata kuliah yang diajukan, udah itu akreditasinya disiapkan juga gitu. Kalau misalnya sempet datang ke kantor UT Batam, silakan, nanti kita bantu juga, langsung bantu di komputer kita sediakan di depan gitu. Nilai kapan keluar Pak? Nilai tanggal 8 Februari ya, 8 Februari. Pak, apakah PGSD wajib ikut Pokjar? Sebenarnya sih nggak wajib ya, cuman kalau bisa di Pokjar, karena Pokjar rata-rata menghandle untuk PGSD dan PG PAUD. Kenapa? Karena nanti kan kelasnya itu teman-teman diinfokan langsung dari Pokjar gitu. Siang Pak, terima kasih Pak infonya. Sama-sama. Ini siang Pak. Iya siang. Ukuran file saya 200 KB, cuma nggak bisa nggak bisa diupload ya, 200 KB. Nggak bisa ke upload. Nah, Formatnya. gagalnya dia formatnya apa? Dia format PDF atau JPEG yang diminta. Kalau misalnya harusnya sih, Jadi ada format PDF dan JPG ya. iya, kalau untuk ijazah biasanya formatnya PDF. Kalau yang selain itu KTP atau foto itu baru JPEG ya biasanya. Jadi sesuai format yang diminta ya. Iya, sesuai formatnya. Terakhir registrasi mata kuliah kapan Pak? Terakhir registrasi mata kuliah tanggal 2 Maret. Pak, nilai semester 2022/2 kapan keluarnya ya Pak? Terima kasih. Nilai yang keluarnya, jadi nilai keluarnya di 8 Februari ya. Sore Pak, mau tanya apakah sudah ada jadwal pelaksanaan wisuda dan pengambilan ijazah? Untuk pelaksanaan wisuda nanti kita infokan di medsos ya Pak. Jadi kita infokan di medsos kapan tanggalnya. Insya Allah dalam waktu dekat ini. Namun kalau misalnya Bapak mau mengambil ijazah langsung ke kantor UT Batam, silakan. Namun nanti misalnya Bapak udah sempat ambil nih ijazahnya dan pengen ikut wisuda, itu tidak bisa lagi karena ijazah sudah diambil ya.
Lanjut tentang ulang matkul agar tidak beli buku lagi, ada checklistnya Pak. Otomatis jika registrasi ulang nilai lama terhapus atau seperti apa ya Pak? Nah kalau untuk kita ngulang mata kuliah itu nanti pas kita input ada tuh macam tombol centang itu bisa kita klik. Kalau misalnya kita belum pernah ambil mata kuliah itu, dia pas kita klik itu nggak bisa hilang, nggak bisa dihilangin. Kalau ya misalnya kita ngulang itu bisa dihilangkan checklistnya. Nah kalau untuk nilai lama terhapus atau seperti apa ya Pak kalau kita mengulang? Kalau ngulang itu nanti dicek dulu nilainya, apakah pas ngulang itu nilainya lebih besar atau lebih kecil. Kalau misalnya lebih kecil, dia tetap mengambil nilai yang paling besar gitu. Jadi tidak perlu takut nanti nilainya berubah-berubah karena kita ngulang terus gitu. Jadi nanti nilainya diambil yang terbesar, yang tertinggi. Mau daftar offline gimana Bang? Daftar offline langsung aja ke kantor UT Batam. Cuman ke kantor UT Batam kita tetap arahkan online. Kenapa? Biar nanti teman-teman pas semester 2 nggak bingung nih cara registrasinya gimana, registrasi lanjutnya gimana. Jadi nggak perlu bolak-balik lagi ke kantor UT Batam hanya untuk registrasi. Ini izin dulu lah dari kerjaan mau registrasi. Jadi kan di rumah aja atau di tempat kerja langsung registrasi pun bisa. Makanya kita arahkan online. Kenapa? Biar teman-teman nggak bingung selanjutnya gimana nanti. Izin apa perbedaannya SIPAS dan non SIPAS? Nah SIPAS itu yang saya jelaskan tadi, SIPAS itu sistem paket, non SIPAS itu non sistem paket. Kalau SIPAS itu kita misalnya cuti dikenakan biaya paket tertinggal. Kalau non SIPAS itu kita tidak ada biaya karena non SIPAS ini kan nggak terpaket, kita yang nentuin mata kuliahnya. Kalau SIPAS ini kita udah dipaketkan langsung dari UT. Kalau misalnya cuti 1 semester ya paket yang tertinggal semester kemarin tuh wajib dibayar terlebih dahulu untuk melanjutkannya. Tolong jawab Pak, apakah PGSD wajib gabung ke Pokjar? Kalau bisa kami memang sarankan ke Pokjar biar untuk kelasnya memudahkan teman-teman untuk nanti kan Pokjar itu ngendel kelas Pokjar tuh biasanya kelas-kelas PGSD, PG PAUD. Jadi biar gampang lah nanti teman-teman nanti ada grup-grupnya gitu. Pak kalau lihat e-learning UT-nya dari mana Pak? Di-download dulu atau gimana? Nggak perlu di-download, langsung masuk aja, buka. Misalnya kalau dari Android di Chrome, kalau di iPhone itu di Safari ya. Nah di Safari nanti buka aja websitenya elearning.ut.ac.id. Kalau misalnya mau download ada juga di Play Store. Di Play Store itu ketik aja e-learning UT, itu nanti ada tuton online ya tulisannya. Wisuda untuk tahun kelulusan 2022 kapan ya Pak? Kalau untuk lulusan yang kemarin yang Oktober itu nanti kita infokan ya di medsos kita. Ditunggu aja jadwalnya, insya Allah dalam waktu dekat ini. Pak, biaya pendaftaran sama registrasi maksudnya apa ya? Nah biaya pendaftaran itu kan kita ada nanti biaya pendaftaran 100.000, biaya pendaftaran awal. Nanti setelah bayar 100.000 baru lanjut registrasi pemberkasan. Nah setelah pemberkasan validasi, setelah validasi baru registrasi mata kuliah untuk SPP, seperti SPP lah, SPP semester gitu. Jadi setelah registrasi mata kuliah bayar SPP baru lanjut mulai perkuliahannya. Pak, apakah ada ujian susulan untuk yang ketinggalan THE?
untuk THE dan tatap muka kita nggak ada susulan. Yang susulan untuk sekarang ini hanya UO. Jadi THE dan tatap muka yang Sabtu Minggu itu yang apa? Yang tidak ada susulannya karena kebijakan dari UT Pusat memang tidak ada untuk susulan. Pak, biaya pendaftarannya berapa Pak? Biaya pendaftaran UT di awal itu 100.000, nanti tinggal setelah bayar 100.000 baru lanjut pemberkasannya gitu. Izin Pak, sewaktu saya regis mata kuliah saya tidak klik tutor on-nya, bagaimana ya Pak? Nah itu nanti tinggal login aja, login lagi ke SIA-nya, login ke SIA, nanti ada di menu akademik itu ada registrasi apa? Update tutorial online ya. Nah nanti di situ klik, tinggal diklik aja, dicentang-centang baru simpan. Mana? Ini sudah sesuai Pak, berulang kali saya coba sudah 2 hari tapi nggak bisa, terus selalu gagal. Oh, kalau memang nggak bisa coba nanti WA aja ke kita berkasnya, nanti kita coba uploadkan di sini gitu. Kita bantu upload ya. Nah, kita bantu upload. Pak, apa ada perbaikan nilai? Jika nilainya nggak bagus, ada. Jadi tinggal registrasi aja lagi untuk semester selanjutnya. Gitu. Assalamualaikum Pak, di UT Batam ada jalur SNBP ya Pak? SNBP. Saya nggak hafal juga SNBP. Kalau untuk sekarang sih pendaftaran masih jalur umum ya. Itu. Tahun ini saya udah TAP Pak, kapan mulai registrasi Pak? Apa harus menunggu nilai keluar mata kuliah pendukung TAP keluar ya Pak? Nanti dicoba aja, misalnya mbaknya coba registrasi di SIA, coba isi mata kuliah TAP-nya, apakah mata kuliahnya pas diklik simpan itu sudah bisa atau belum. Kalau misalnya belum, coba ditunggu nanti pas keluar nilainya udah keluar, baru ada kayak penjaringan tab gitu. Biasanya di setiap semester tuh ada penjaringan tab. Izin tanya Pak, ijazah saya hilang tapi surat keterangan lulusnya masih ada, itu bisa daftar ke UT nggak ya Pak? Kalau untuk pendaftaran di UT harus ada ijazah. Kalau misalnya ijazahnya hilang, mana tahu masih ada simpan yang ijazah yang legalisir. Nah, kan kita yang diminta ijazah legalisir aja tuh gitu. Kalau untuk surat keterangan lulus itu biasanya untuk calon mahasiswa yang baru lulus, misalnya kan bulan-bulan Juli atau Juni itu kan masih siswa-siswa yang tingkat SMA itu kan udah pada lulus tapi belum ada ijazahnya, itu bisa pakai SKL. Cuman kalau udah lulus, udah dapat ijazah itu tidak bisa lagi gitu. Oke. Udah. Oke, mungkin terakhir ini ya Pak, untuk biaya pendaftaran S1 PG PAUD dan SPP bulanannya berapa ya Pak? Untuk PG PAUD itu sekitar 1,7. PG PAUD bentar ya agak. PG PAUD itu 2,5 untuk per semester. Jadi dia nggak ada SPP bulanan, jadi langsung 2.500.000 itu untuk per semester gitu. Mungkin segini aja ya
waktunya terlalu singkat ya. Mohon maaf kalau tidak sempat dibalas chatnya. Mungkin nanti bisa WA ke nomor nomor WA kami di grup di info di Instagram kan ada itu, kita share. Nah, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah join. Mohon maaf. Baik, saya close ya.